Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini aku mau masang voltmeter. Penting nggak penting sih ya sebenarnya. Cuman ini buat membantu aku buat ngecek kelistrikan gitu teman-teman. Jadi ini dari XYZ, bisa dilihat di sini. Voltmeternya mini, warna black aku pilihnya. Ini udah CNC ya bahannya teman-teman. Dari sisi harga pun menurutku tergolong mahal kalau untuk voltmeter, karena voltmeter yang 3 in 1 aja tuh 40 ribuan ya. Nah ini bahannya dibilang cukup oke ya, oke juga gitu, intinya kokoh lah gitu teman-teman. Aku di sini pilih warna hitam. Oke, langsung kita pasang aja ya. Spionnya udah copot. Ini aku udah ngecek di baut spionnya itu untuk ke lubang bracketnya ini emang presisi ya teman-teman, jadi ukurannya pas gitu teman-teman. Baut M10 kayaknya ya. Cuman kendalanya di sini nih, jadi dia kepentok gitu teman-teman sama spionku. Karena spionku kan ngadep depan nih. Nah, ini kalau misalnya kita tempel tuh kepentok sama dudukannya gitu. Kalau misalnya kita balik, otomatis nanti jadinya nggak sama yang di kanan gitu teman-teman. Mau nggak mau diakalin, jadi aku tukar posisi bracketnya jadi kebalik gitu ya, dibalik posisinya ke bawah. Cuman dudukannya jadinya nggak bisa ngunci semua, cuman 2 baut aja tuh, kayak gini nanti nih. Oke, clear ya teman-teman. Di proses pemasangan ini nggak ada kendala ya teman-teman, jadi udah aku tes juga di posisi ridingnya. Nah pas udah terpasangnya kayak gini nih teman-teman, jadi hadapnya agak nyerong ke kanan sedikit biar langsung ke pengendara. Alasan doang sih sebenarnya teman-teman. Jadi alasan sebenarnya itu, jadi kalau misalnya ini kan agak nyerong ke kanan ya, kepentok nih sama holderku gitu, jadi agak belok dikit. Tapi nggak masalah karena overall langsung ke mata, terus spion kiri kanannya juga udah oke. Ya udah, nih tinggal dirapiin ya teman-teman kabelnya. Terus nanti aku ngambilnya nih mungkin dari jalur kontak gitu teman-teman nih, nanti ditempel kayak gini gitu teman-teman. Mungkin langsung sekalian pasang aja ya sampai clear gitu. Nah ini jalur kontaknya dikeluarin dulu ya, aku males nyopot batok gitu teman-teman. Ini tinggal dikeluarin, terus kita cek jalur positif yang mana gitu biar nanti bisa ngikut kontak. Ini tinggal dicopot aja sama teman-teman ya, gampang banget ngeceknya. Jadi teman-teman sediain dulu tes pen DC nih kayak punya aku, atau apapun itulah, multitester juga bisa. Ini kita cek dulu, bagian sini nggak nyala, ini menandakan tidak ada arus. Nah yang di sini ada arus ya, jadi ini bisa dibilang ini positif di akinya di sini gitu teman-teman. Artinya nanti jalur sini naik ya ke sini untuk positif sampai ke kontak. Nanti untuk pemutus arusnya yaitu kunci kontak ya untuk on off nya, jadi nanti akan ngalirin arus ke sini gitu. Kalau posisi sekarang dicek ya pasti nggak bakal ada ya, karena nggak ada arus yang masuk. Jadi kalau memang mau ngeceknya nanti kita sambungin dulu nih bagian konektor kontak. Nah setelah teraliri arus, mungkin gimana ya jelasinnya, pokoknya ini tuh arusnya positif semua ya teman-teman, nggak ada negatifnya. Jadi ini kalau misalnya nih udah connect ya, aku colok di situ kan nyala tuh langsung positif. Nah positif ini naik, nah bukan negatif, di arus yang pemutus kontak itu belum on. Jadi kalau kontaknya on baru dia on gitu ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah jadi di sini nanti bisa kita potong mau yang di jalur atas atau bawah, jadi sama aja. Nih di sini juga nih ya sama teman-teman, bisa dicek di tes penku nyala ya. Jadi kalau kontakku off tuh mati dia teman-teman. Jadi nanti paling mudah yang ngambil dari bawah aja biar nggak terlalu belibet gitu. Jadi ini aku buka dulu deh, kita udah tahu arusnya. Untuk negatifnya tempelin di mana? Nah kalau negatif tempelin aja di rangka gitu teman-teman, nggak usah pusing tempel aja di mana gitu. Pokoknya di rangka, karena ini punya aku udah full wave ya kebetulan ya, jadi nggak perlu nyari negatif. Aku rencana sih nempel di dudukan plat. Kalau mau ngeceknya bisa juga pakai tes pen DC ini. Jadi arus arus AC-nya itu kita arus DC-nya dari aki positifnya kita ambil, nanti tempelin aja ke negatif. Kalau tes pennya nyala, berarti di situ kan
bisa connect arus ya, ketemu positif negatifnya, ya udah tinggal ditempel karena kebetulan itu nyala, ya udah nih kita tinggal masukin gitu teman. Nah untuk memudahkan pemasangan, jadi digunting dulu ya nih apa namanya nih cover kabelnya biar positif sama negatifnya ada jarak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada jarak kan susah tuh kita nyambungnya nanti, karena positifnya di jalur kabel kontak sama negatifnya kan langsung nempel di rangka di dudukan plat gitu. Dibuka secukupnya aja ya. Jadi kalau yang kayak gini teman-teman mungkin udah familiar lah ya, udah jago gitu. Sama ini nih ngingetin kalau misalnya kebiasaannya itu kalau kabel merah kayak gini nih dia positif, terus yang ada hitam sama merahnya ini negatif ya teman-teman. Sebenarnya bolak-balik juga bisa sih kayaknya ya, karena kan ini cuma 2 kabel doang gitu teman-teman. Intinya kalau kebaca ada arus ya udahlah dia nyala gitu aja sih, cuman kita ngikutin lumrahnya aja gitu teman-teman. Nah ini nanti di kayak gini nih, di satu di dudukan plat, satunya di situ, jadi udah oke. Tinggal kita masukin ke dalam sini. Jadi langsung aja ya nih, kita langsung proses pemasangan aja. Oke, langsung kita buka ya nih kabelnya, kita kupas, dilukain gitu sedikit aja, nggak usah sampai putus. Yang penting kabel kuningannya itu udah kelihatan gitu. Nah di sini kabelnya lumayan kokoh, untuk kontak ini lumayan keras, jadi hati-hati takutnya kepotong karena sayang juga kabelnya. Kalau misalnya udah kelihatan cukup ya, nanti tinggal dililit aja pakai voltmeternya. Kita ambil yang positif di sini, dimasukin ke dalam, tujuannya biar nanti waktu pemasangan itu bagus gitu. Nah kalau udah tinggal dililit ya teman-teman pakai selotipnya yang lama gitu, biar rapi aja. Ini tinggal nyambungin negatif ya, negatifnya ke rangka kayak yang aku bilang di awal. Kalau udah terpasang semua tinggal kita sambungin ya teman-teman. Jadi disambungin, terus kita sembunyiin lagi kabelnya gitu, terus kita tes deh. Nah untuk ngerapinya ntar belakangan ya, nih kayak gini nih biarin aja dulu, yang penting nyala dulu sesuai yang kayak kita mau. Nah di sini nyala ya waktu kontak on, tuh kelihatan 12,8, itu posisi lampu senja on ya. Jadi normalnya akiku ini di 13, sekian lah kalau misalnya off semua gitu teman-teman. 12,8. Nah ini sekitar 13,5 ya kalau misalnya dia dinyalain gitu. Kalau dibawa jalan mentok di 14 gitu teman-teman. Dan akiku ini udah ada BMS ya, jadi kelistrikannya bakalan aman, nggak bisa overcharge gitu teman-teman. Udah gitu doang sih. Sekalian aja deh kita liatin ya akinya teman-teman. Nih akinya custom dari AJR, ini pakai baterai LiFePO 4, udah dengan peralatan BMS dan sebagainya, itu aku kurang paham lah teman-teman. Jadi untuk di sesi kelistrikan ini buat jaga-jaga lumayan nih. Nah di sini aku finishingnya pakai velcro ya teman-teman. Jadi diikat atas bawah gitu biar kencang aja kabelnya. Karena kalau misalnya diikat pakai selotip, itu ntar kalau misalnya aku bongkar batok lumayan males gitu nyopot-nyopotin selotipnya. Kayak di bagian body nih ya, kabel body itu ribet tuh. Nih kemarin aku habis rapiin juga. Oke gitu aja teman-teman. Assalamualaikum.